Khusus di Maluku ya, karena yang menjadi tantangan kami adalah karena wilayah kerja adalah 92% dari lautan. Ini masih sangat perlu ditingkatkan lagi masalah kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat. Kami monitor semua pergerakan masyarakat baik melalui udara, darat maupun kapal laut. Ya, harapan kami mudah-mudahan semua berjalan aman dan lancar seperti itu. Hai, ketemu lagi tentunya di podcast Amex kali ini. Dan kalau kita ngomongin yang namanya musibah, kecelakaan atau apapun, kalau ada pasukan Orange, semua orang langsung pikirannya ke badan SAR seperti itu ya. Tapi orang juga bertanya, sebenarnya fungsi dan tugas SAR itu apa sih sebenarnya? Nah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BNPP atau dikenal dengan Basarnas adalah lembaga pemerintah non kementerian seperti itu yang memang tugasnya banyak sekali, bencana di laut, di darat. Biar lebih dekat lagi dengan tugas pokoknya, semua orang pasti ingin tahu. Kita akan ngobrol lebih dekat tentunya dengan Pak Mustari, Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Ambon. Langsung nih dari ruangan kerja beliau, karena ini juga live di akun Instagramnya Basarnas Maluku. Nah, saya langsung ya dengan beliau yang sudah dari tadi nunggu. Dan saya sapa dulu nih, Pak Mus, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, terbaik. Harus sehat kayaknya ya Pak ya. Pak Mus, ini semua orang kan pasti kalau ada satu kecelakaan, musibah dan sebagainya, selalu lihat ada pasukan Orange nih Pak. Ya. Orang bertanya-tanya, itu SAR memang tugasnya itu aja? Apa lagi sih tugas dari SAR itu sendiri? Tapi saya mau nanya dulu nih Pak. Pak Mustari sendiri, ini selama bertugas di Ambon sendiri Pak, ada nggak spesifik nanti Pak penanganan musibah misalnya atau kecelakaan dan sebagainya dengan daerah lainnya di Indonesia? Tugas pokoknya apa sih Pak sebenarnya dari SAR itu sendiri? Ya, terima kasih ya. Salam sehat kita semua. Basarnas ini adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bergerak di bidang pemerintah di bidang search and rescue. Ya, di mana Basarnas ini melaksanakan segala upaya pencarian dan pertolongan dan evakuasi terhadap seluruh masyarakat Indonesia, baik dalam konteks bencana, kecelakaan, serta kondisi membahayakan manusia. Sehingga Basarnas ini seluruh provinsi di Indonesia sudah ada instansi Basarnas. Sehingga setiap terjadi kejadian kecelakaan maupun bencana, Basarnas harus hadir. Negara harus hadir memberikan pertolongan kepada masyarakat seperti itu. Spesifik ya Pak untuk Maluku yang memang tipikal daerahnya nih beda nih Pak dalam penanganan masalah-masalah yang Bapak bilang tadi, musibah dan sebagainya. Ya, untuk Provinsi Maluku selama saya bertugas di Provinsi Maluku ini itu lebih dominan kecelakaan kapal. Karena di mana Provinsi Maluku ini adalah 92% adalah lautan. Artinya aktivitas masyarakat baik masyarakat Maluku sendiri maupun dari masyarakat lain yang masuk melakukan aktivitas, potensi kejadian kecelakaan itu sangat besar. Sehingga pada tahun 2022 Basarnas Ambon melaksanakan operasi itu sebanyak 52 operasi SAR. Dari 52 itu hampir 50 itu kecelakaan kapal atau di laut seperti itu. Jadi lebih banyak terjadi musibah atau kecelakaan itu di laut ya Pak Mus ya, mengingat yang tadi itu Pak Mus bilang lautan kita lebih luas dibandingkan dengan daratan. Nah, saya mau nanya nih Pak, kalau memang tipikal wilayahnya Maluku seperti itu, kesiapan kru Bapak, SDM yang ada di sini seperti apa Pak? Udah bisa mengcover nggak kira-kira Pak kalau ada musibah dan sebagainya? Termasuk juga peralatan mungkin Pak? Ya, di Provinsi Maluku ini terdiri beberapa pulau ya, sehingga ada beberapa pulau kita bentuk atau diadakan yaitu posar yang terdiri dari posar Namlea, posar Banda, posar Tual,
Posar Salake dan Yun Siaga Dobo. Oke. Sehingga pada saat terjadi kejadian di wilayah Maluku, pos yang terdekat itu yang akan memberikan pertolongan kepada masyarakat. Karena kalau semua terpusat di Ambon dengan jarak yang jauh, pencarian pertolongan tidak maksimal, tidak efektif, sehingga dibentuk beberapa pos dan Indonesia di beberapa tempat di Provinsi Maluku. Oke, untuk armadanya sendiri Pak Mus? Untuk personil dari sisi jumlah ya, memang kami masih sangat sedikit. Oke. Namun alhamdulillah dalam pelaksanaan operasi tidak ada kata sedikit. Tetap kami memberikan yang tercepat buat masyarakat Maluku. Dari sisi jumlah itu hanya 96 orang. 96. 6 orang. Itu pun sudah tersebar beberapa posar yang ada Di yang tadi Bapak sebutkan ya. Iya, seperti itu. Oke, Pak. Kira-kira gini loh Pak. Kalau kerja sendiri kan pasti tidak bisa SAR jalan sendiri. Kolaborasi pasti dengan stakeholder lainnya nih Pak Mus. Selama ini dengan stakeholder seperti apa Pak? Pemerintah daerahnya mungkin atau stakeholder yang lainnya seperti apa sih Pak? Ya alhamdulillah koordinasi yang kami bangun terhadap pemerintah setempat dan stakeholder ya dalam pelaksanaan khususnya pelaksanaan operasi SAR itu sudah berjalan dengan baik. Di setiap kejadian itu kami bersama dengan potensi SAR yang ada plus dengan masyarakat setempat memberikan pelayanan SAR kepada masyarakat seperti itu. Jadi hubungan-hubungan kerjasama ini, koordinasi ini terus kami bangun setiap tahunnya seperti itu. Kadang orang berpikir gini Pak Mus, bencana ini perlu kesiapan. Artinya bahwa juga dari SAR sendiri harus melakukan edukasi Pak, sosialisasi dan sebagainya kepada masyarakat. Yang terjadi adalah Pak kayak kemarin saya peristiwa nelayan yang di Namlea itu, terus juga yang sebelumnya juga ini lebih banyak sebenarnya menimpa masyarakat yang berada di pesisir, artinya yang hidupnya dekat laut nih Pak. Edukasi dan sosialisasinya sejauh ini seperti apa sih Pak Mus yang bisa dilakukan? Ya, untuk edukasi Basarnas ya, kami punya program namanya mulai dari sekolah ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan perguruan. Itu memberikan edukasi kepada anak sekolah betapa pentingnya melakukan satu tindakan pada saat terjadi suatu kejadian baik konteksnya bencana maupun kecelakaan. Sementara untuk masyarakat pesisir maupun masyarakat nelayan tetap kami memberikan edukasi, memberikan data berdasarkan data BMKG pada saat melakukan aktivitas di perairan agar betul-betul memperhatikan faktor keselamatan dan faktor cuaca sehingga potensi terjadi suatu kecelakaan itu bisa dihindari seperti itu. Diminimalkan paling tidak ya Pak Mus ya. Hambatan yang ditemui Pak dalam sosialisasi dan edukasi apa sih? Karena gini loh, tingkat pendidikan orang itu kan masyarakat berbeda ya Pak. Artinya bahwa padahal sudah ada warning misalnya dari BMKG, dari SAR sendiri bahwa di waktu-waktu tertentu nelayan tidak boleh melaut misalnya. Tetapi itu dilakukan juga. Dan yang terjadi adalah kecelakaan itu sendiri Pak Mus. Hambatannya apa sih Pak? Kalau memang edukasi dan sosialisasi itu terus dilakukan? Nah, ini menjadi tantangan buat kami dan beberapa stakeholder lainnya ya, baik Basarnas dari BMKG maupun TNI Polri yang memberikan edukasi bahwa betapa pentingnya suatu atau faktor keselamatan yang menjadi pertimbangan ya. Hanya masyarakat mungkin masih ada beberapa masyarakat yang masih menganggap itu biasa sehingga pada saat dia melaksanakan aktivitas masalah faktor cuacanya yang selalu berubah-ubah karena dia menganggap selalu biasa. Namun kami tetap terus melakukan edukasi ke mereka yang mudah-mudahan dengan beberapa kejadian itu akan memberikan warning buat dia sehingga betul apa yang kami sampaikan ini sangat menjadi faktor perhatian untuk mereka. Kalau untuk kecelakaan laut dan darat juga pada musibah bencana alam lainnya, mana sih Pak yang tersulit Pak dalam mengevakuasi korban? Kalau di antara kejadian ya, baik konteksnya adalah kecelakaan maupun bencana, dua-duanya memang membutuhkan faktor ini ya, faktor punya kendala dan tantangan tersendiri. Khususnya yang di laut karena ini adalah dari sisi wilayah luas, terus posisi korban ini kan berpindah-pindah ini, sehingga untuk mencari korban kita membutuhkan waktu dan sarana yang
lebih dari satu ya, sehingga korban cepat kita temukan. Sementara untuk konteks bencana sama juga. Kalau kita berhadapan dengan tanah longsor banjir itu membutuhkan gerakan cepat ya untuk melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana seperti itu. Makanya pada saat pelaksanaan operasi SAR, baik konteks kecelakaan maupun bencana, Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, harus dibantu dengan potensi SAR, TNI Polri, dan masyarakat. Yang tadi dibilang kolaborasi juga ternyata harus dengan masyarakat ya Pak Mus ya. Pak Mus, kalau terjadi misalnya satu kecelakaan laut yang memang susah dijangkau, katakanlah seperti itu, ini step-stepnya apa nih Pak dari Basarnas agar juga mungkin sahabat Amex yang menonton tayangan kita ini juga sekaligus mengetahui nih Pak, sebenarnya ada step-step atau rules mungkin dari SAR sendiri dalam penanganan suatu musibah, kecelakaan laut dan sebagainya. Stepnya apa nih Pak? Ya, yang pertama pada saat kami terima informasi ada kejadian kecelakaan ya di luar Ambon, misalnya contoh di perbatasan Maluku yang Wetar itu. Nah, itu kan dari Ambon jaraknya cukup jauh, hampir 300 nautical mile. Yang kami lakukan adalah melakukan koordinasi awal dengan potensar yang ada di pulau tersebut, baik di Wetar maupun Moya kalau tidak salah di sana ya, maupun bahkan dengan Basarnas yang ada di perbatasan Maluku dengan Nusa Tenggara Timur kalau tidak salah ya, Kupang itu ya, sehingga korban ini cepat ditangani atau diberikan pertolongan seperti itu. Jadi selama ini yang menjadi tantangan kami bila ada informasi di daerah perbatasan seperti itu, karena di sana belum ada posar. Gitu ya. Untuk warning cuaca Pak, ini kan selalu berkoordinasi dengan BMKG selaku stakeholder, mitra kerja dan sebagainya nih Pak. Di dalam mensosialisasikan warning itu sendiri Pak terhadap cuaca misalnya pada saat-saat tertentu nih Pak, boleh nggak Pak dijelaskan di sini di bulan-bulan mana sih Pak sebenarnya nelayan itu nggak boleh melaut, nelayan itu nggak boleh melakukan aktivitinya di laut, karena itu memang sangat riskan dan bahaya bagi mereka misalnya. Karena kan sekarang kenyataannya cuaca ini nggak menentu Pak, kadang ekstrim, up and down juga seperti itu. Jadi mungkin ya ada trik khusus atau tips mungkin dari Pak Mus sendiri Pak, agar ini cuaca disiasatinya mau seperti apa nih biar ya walaupun dalam keadaan apapun nelayannya safety Pak, selamat misalnya. Kita tetap berpedoman pada data dari BMKG ya, khususnya BMKG Maritim ya, yang selalu setiap hari memberikan data-data cuaca selama 24 jam. Dari data tersebut itu yang kami berbagi informasi dengan BMKG untuk diteruskan kepada masyarakat. Ya, karena dengan kemajuan teknologi ini data-data BMKG cepat diakses ya, dan masyarakat mungkin lebih bisa memperoleh data tersebut, sehingga dari data tersebut mereka bisa merencanakan atau bisa menunda kegiatan atau aktivitas di perairan, sehingga potensi untuk terjadi kecelakaan bisa dihindari seperti itu. Pernah nggak Pak misalnya menemukan hal-hal yang unik atau yang aneh dalam penanganan satu peristiwa atau bencana Pak, misalnya baik itu di darat maupun di laut sendiri? Untuk konteksnya kecelakaan kapal ya, khususnya kapal nelayan masyarakat ya, biasanya kan dia tidak dilengkapi dengan data manifest seperti itu. Ya, itu yang menjadi kendala kami pada saat mendata POB yang dimuat kapal itu. Terkadang laporan yang masuk passenger on boardnya itu ya Pak ya? Betul, biasa 3, tapi ternyata setelah kita melakukan proses pencarian ternyata ada POB di kapal tersebut bukan cuma 3, mungkin 6-7 orang seperti itu. Dan ini sering kami dapatkan khususnya di daerah Dobo. Ya, Dobo, terus daerah Tenggara Pak ya? Ya, Tenggara itu biasa di sana kebanyakan kapal yang mati mesin dengan PUSK-an. Begitu dilaksanakan operasi SAR, ternyata POB yang dilaporkan itu ternyata bertambah seperti itu. Pengawasannya, monitoringnya bagaimana Pak sampai terjadi hal seperti itu? Kan juga riskan nih Pak sebenarnya. Ya, betul. Kalau terjadi sesuatu yang disalahkan siapa coba? Ya. Untuk konteks kapal nelayan ini yang memang mereka kan biasanya berangkat dari
pelabuhan kecil ya, yang mungkin enggak Pelabuhan rakyat ya Pak, seperti itu ya. mungkin di situ nggak ada petugas. Kalau mungkin pelabuhan besar mungkin ada petugas ya. Dan itu bisa saja terjadi seperti itu. Jadi mereka berangkat dengan pelabuhan yang kecil, tidak ada petugas. Terus dia karena biasa ya menggunakan jalur ini, tiba-tiba ada perubahan cuaca yang dilaporkan POW-nya sekian, ternyata di lapangan tidak seperti itu. Jadi ini yang kami jaga terus, kami bangun terus dengan potensi saya, khususnya mungkin ya BMKG, terus perhubungan laut yang lebih proaktif lagi ya, mengawasi mereka yang khususnya masyarakat yang mulai aktivitas menggunakan kapal. Oke. Ya. Jadi memang benar-benar ini butuh edukasi dan sosialisasi harus lebih gencar ya Pak ya, Ya, betul. terhadap masyarakat, khusus mungkin masyarakat pesisir Pak, Ya, seperti itu. Pak Mus punya nggak catatan jumlah angka kecelakaan atau kasus yang selama ini ditangani Pak? Ini lebih parah mana nih Pak? Tahun-tahun sebelumnya seperti apa nih Pak? Saya bertugas di Basarnas Ambon tahun 2021 ya. Selama 1 tahun itu kejadian atau operasi yang ditangani Basarnas itu 54. Terus tahun 2022 itu ada penurunan angka 52. Oke. Jadi namun dari tingkat 54 kedua tuh Udah signifikan ya, Pak? signifikannya. Tapi tahun ini dari Januari sampai bulan Maret itu 12 kejadian operasi yang ditangani. Wow. Dan kebanyakan memang kecelakaan kapal seperti itu. Itu juga padahal sebenarnya kalau kita bilang bahwa harusnya belajar dari pengalaman itu tidak perlu lagi ada Pak ya, terjadi kecelakaan seperti itu, dan masyarakat juga harus aware dengan kondisi alamnya juga seperti itu. Pak Amos, kira-kira kalau dalam penanganan kecelakaan, kasus dan sebagainya, bencana alam itu sendiri, gerak cepatnya seperti apa Pak SAR? Kami standby 24 jam ya. Oke. Jadi kami ada SOP kami, standar pelayanan SAR kepada masyarakat itu adalah paling lambat 25 menit. Setelah informasi kami terima. Dari 25 menit itu standarnya, mungkin terkadang sampai 15, 10, karena anggota dan alat sudah standby 24 jam. Hanya yang biasa terlambat itu dah pada saat kejadian, informasi kami dapatkan mungkin terkadang 1 hari 2 hari baru kami dapat informasi seperti itu. Kalau kejadian-kejadian yang pernah ditangani Pak, evaluasi apa yang harus SAR lakukan nih Pak, agar misalnya soal tadi penanganan soal keterlambatan dan sebagainya, informasi dan sebagainya harus valid nih seperti itu. Evaluasinya seperti apa sih Pak? Setiap pelaksanaan operasi ada namanya debriefing ya, mengevaluasi tim-tim SAR di lapangan. Dia menggerakkan orang, sarana dan teknologi yang menjatuhkan kami, sehingga pada saat konteks pelaksanaan operasi yang sama kami bisa melaksanakan operasi lebih aktif lagi, lebih cepat lagi seperti itu. Hanya menjadi catatan kami karena dari sisi jumlah personil masih sangat terbatas, sehingga potensi ini yang di lapangan yang sangat membantu kami di lapangan seperti itu. Selama ini Pak Mus melihat mindset masyarakat kita soal tugas dan tanggung jawab SAR itu sejauh mana Pak? Pemahamannya seperti apa Pak? Apa mereka udah paham full, apa masih setengah-setengah, atau memang masih kabur nih Pak? Ya, mungkin masyarakat sekarang sudah mengenal Basarnas ya, dengan ciri khasnya adalah orange seperti itu, sehingga Basarnas ini betul-betul harus siap 24 jam memberikan pelayanan jasa SAR itu. Kalau mungkin dulu ya jarang masyarakat mengenal Basarnas itu apa sih. Nah, mungkin kalau sekarang ini setiap hari mungkin di TV itu mungkin Basarnas muncul ya. muncul dengan baju detailnya orang memberikan melaksanakan operasi di mana-mana seperti itu. Jadi mungkin bisa dicek setiap hari itu, mungkin di TV ada Basarnas yang melaksanakan operasi ini. Kalau di Maluku sendiri Pak Mus? Di Maluku sendiri terakhir kami laksanakan yang tadi itu, yang kapal mati mesin dari Pulau Manipa ke Nambiaya, yang POB 8 orang. Ya, alhamdulillah hanya berapa jam kita bisa temukan korban dan kita selamatkan ke Nambiaya seperti itu. Ya, harapan kami yang mudah-mudahan
tidak ada itu ya, tidak ada kejadian. Kami tidak melaksanakan operasi SAR gitu dan tidak ada korban seperti itu. Artinya harus peristiwa yang tadinya 54, 52 Ya, turunnya harus drastis Pak ya, betul. harus signifikan harusnya. Oke, Pak Mus, ini menjelang hari besar keagamaan nih Pak, Ramadan, terus mau Idul Fitri, orang mudik nih Pak. Ya, betul, betul. Ini Pak Mus pasti udah ini nggak bisa pulang, harus standby 20 hour. Ya, betul. Seperti itu 24 hour udah nggak bisa kemana-mana Betul. dan harus memantau nih situasi Ya. pergerakan orang mudik nih Pak. Artinya bahwa semua jalur dipergunakan. Mungkin kalau tipikal kita seperti di Jawa mungkin kontinental nggak masalah Pak. Iya. Kalau kita nih laut misalnya. Betul. Nah, preparationnya seperti apa nih Pak Mus? Persiapannya seperti apa? Terus juga langkah-langkah yang memang harus dilakukan dengan personil yang ada seperti apa? Kan tadi Pak Mus bilang juga ini kita sebenarnya terbatas Iya. dengan posar-posar yang ada dan sebagainya. Nah, antisipasinya apa nih Pak mudik melalui jalur laut nih? Untuk tahun ini ya, untuk tahun ini pelaksanaan Lebaran ya harus mudik dan harus balik nanti. Beda-beda dengan 2 tahun sebelumnya Kemarin ya. karena pandemi gitu ya. Mungkin tahun ini sudah mulai bebas ini. Rame. Jadi mungkin pergerakan masyarakat ini mungkin lebih banyak lagi nih karena sudah secara aturan mulai dilonggarkan kan. Sehingga ini menjadi kesiapan yang sangat serius Basarnas untuk melaksanakan siaga SAR selama kurang lebih 16 hari ya. Rencana tanggal 13 sampai tanggal 28. Pak Mus nggak mudik ya? Nggak mudik. Standby ini Ya, pada bulan iya, kami standby kan personil maupun alut Oke. dari siaga SAR khusus. Jadi kita namanya siaga SAR khusus Lebaran mudik dan Lebaran dan mudik itu. Bagian di Basarnas Ambon sendiri maupun di Yang di pos-posar yang ada itu, Pak. Kami sudah standby kan itu. Oke, jadi koordinasinya ini seperti apa nih Pak dengan stakeholder, dinas perhubungan misalnya, terus juga Iya, pemerintah daerah dan sebagainya. Mulai dari gubernur ya kita koordinasi ya. Oke. Gubernur TNI Polri, terus stakeholder baik PT Angkasa Pura, PT Pelindo dan ASDP. Dan ini kan terminal atau sarana yang dilewati penumpang ya, Pak. sehingga perlu kita tahu data orang yang datang, orang yang balik itu ada berapa orang karena potensi kejadian bisa saja baik pesawat maupun kapal. Tapi doa kami yang mudah-mudahan tidak ada ya. Sehingga Biar setelah itu Ya. Pak Mus pulang mudik, pulang Pak ya, loh. nggak ada beban pekerjaan lagi nih. Betul. Oke, nah ini pasti relate-nya dengan anggaran nih Pak. Ya. Kalau kita ngomong mau edukasi, mau sosialisasi, mau apapun di lapangan, tetapi kalau tidak didukung dengan anggaran yang memadai, Ya. Pak Mus saya rasa akan terseok-seok nih Pak. Ya. Bagaimana dengan anggaran Pak selama ini di SAR untuk melancarkan program kerja yang ada di SAR Pak? Kalau dari sisi penganggaran ya memang sudah dialokasikan ya dana siaga SAR khusus Lebaran. Jadi di dalamnya itu ada untuk dukungan logistik ya para personil maupun sarana yang kita gunakan. Baik yang posko maupun yang mobile seperti itu. Sampai 16 hari selesai. Jadi nggak masalah Pak ya, operasionalnya aman, Ya. personilnya walaupun belum memadai tetapi semua standby Pak ya. Ya, jadi dari sisi anggaran ya mudah-mudahan semua bisa berjalan ya. Harapan kami bilang tadi mudah-mudahan mudik tahun ini semua berjalan lancar dan aman seperti itu. Sehingga masyarakat bisa berkumpul dengan keluarga melaksanakan Lebaran dengan hati senang dan gembira seperti itu. Harapannya seperti itu sebenarnya. Pak Mus, tugasnya berpindah-pindah nih Pak. Ya. Kepala SAR Ternate, Maluku Utara, terus juga Sulawesi Selatan, Ya. sekarang ke Ambon. Nah, Yang unik Pak dari penugasan Bapak itu sendiri dalam penanganan kebencanaan seperti apa Pak? Baik itu laut, darat dan sebagainya. ya. Masing-masing daerah kan spesifik nih Pak. Ya betul. Saya sudah 3 kantor ya diberikan amanah pimpinan ke Basarnas, yaitu pertama itu di Ternate 2016 sampai 2018. Hampir 3 tahun terus diberikan lagi amanah dengan promosi ke kelas A.
ke Makassar. Jadi kembali lagi ke kampung. Makassar dan Ternate hampir sama, plus dengan Ambon hampir sama ya. Rata-rata kebanyakan melaksanakan operasi di perairan. Betul. Tapi untuk plus Makassar lebih banyak juga bencana alamnya seperti itu. Terakhir melaksanakan operasi banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Itu ada berapa korban ya. Saya bersama anggota melaksanakan operasi SAR itu hampir 3 minggu di lapangan. Semua tim sudah kembali, Basarnas yang juru kunci nanti selesai. Semua aman dan kami izin ke pemerintah untuk balik. Kalau di Ambon ini yang tadi, karena kita adalah 90% di lautan, yang perlu saya pikirkan adalah kesiapan personil dan alut 24 jam. Kalau ada suatu kejadian di lautan, kami segera memberikan pelayanan SAR kepada masyarakat. Spirit atau semangat semacam apa sih Pak yang Bapak berikan buat anak buah Bapak di kantor, baik yang di kantor maupun di lapangan Pak, agar tugas-tugas kesaran mereka nih berjalan dengan baik Pak? Spirit yang saya berikan kepada anggota yang pertama bahwa kita ini ada ASN, pelayan masyarakat. Pelayannya. Ya, dengan tupoksinya adalah memberikan pelayanan SAR kepada masyarakat. Yang kedua adalah bahwa kita ini bergerak di bidang kemanusiaan. Ya, doa kami sambil melaksanakan dinas juga adalah ibadah seperti itu. Dan yang ketiga adalah suatu kesyukuran ya kepada anggota bahwa kita ini ASN, ribuan orang di sana yang mau menjadi ASN itu belum bisa. Itu yang saya sampaikan dan rasa bersyukur kepada anggota sehingga motivasi melaksanakan tugas itu kita dapat dunia, kita dapat juga akhirat, insya Allah seperti itu. Oke. Kita udah ngomong banyak hal nih ya soal tupoksi atau kerja yang ada di SAR sendiri, dan juga sekaligus tadi Pak Mus sudah memberikan sebuah point of view bagi kita semuanya bagaimana sebenarnya SAR itu bekerja, tugas-tugas pokoknya seperti apa dan sebagainya. Saya pengen tanya nih Pak, agak sedikit private sedikit nih Pak. Yeah. Apa sih Pak hal terbesar dari Pak Mus sendiri Pak di dalam perjalanan karir Pak Mus menjadi kepala SAR Pak? Ya. Ini adalah sebuah amanah ya yang diberikan pimpinan ke Basarnas, sehingga amanah ini insya Allah saya laksanakan sebaik mungkin ya, dan hal memberikan pelayanan SAR kepada masyarakat seperti itu. Sehingga apa yang diamanahkan di undang-undang adalah Basarnas harus memberikan tercepat pelayanan SAR kepada masyarakat seperti itu. Setiap ada kejadian, negara harus hadir di situ. Dan ada Basarnas bersama dengan Potinsar dan masyarakat seperti itu. Pak Mus di dalam tugas-tugas kedinasan sendiri dengan stakeholder yang lainnya Pak, pasti menemukan yang namanya sebuah permasalahan atau masalah yang membutuhkan solusi yang tepat dalam penyelesaiannya. Seperti apa sih Pak Mus? Kalau selama saya di sini ya masalah itu yang perlu saya hindari seperti itu. Makanya harus dibangun komunikasi nih. Kita bangun komunikasi baik formal maupun informal ya kepada pemerintah daerah, stakeholder, sehingga mereka memahami dan tahu persis apa tugas kami seorang anggota Basarnas seperti itu. Sehingga harus melaksanakan tugas terbantu oleh masyarakat maupun dengan pemerintah setempat maupun stakeholder seperti itu. Dalam sosialisasi Pak, saya tertarik nih Pak. Artinya begini loh, kalau melakukan sebuah sosialisasi atau edukasi di suatu wilayah yang dimana itu ada lingkup kerjanya SAR Ambon sendiri, ini kan masyarakat dengan karakteristik berbeda Pak yang Bapak temui Pak di lapangan, baik dalam hal penyampaian sosialisasi itu, edukasi dan sebagainya. Kan sebenarnya butuh pendekatan yang lain Pak, yang spesifik misalnya di satu daerah. Bagaimana SAR Pak Mus dan teman-teman bisa masuk Pak ke ruang-ruang itu sehingga ya tadi sosialisasinya tersampaikan dengan baik, program-program besar juga teredukasi dengan baik. Bagaimana ini terdelivery Pak dengan baik? Jadi betul ya. Jadi kita menggunakan pendekatan persuasif ya kepada masyarakat ya, khususnya kepada masyarakat baik pengguna maupun pelaksana ya. Sehingga apa yang kami sampaikan itu menjadi catatan buat mereka bahwa pentingnya faktor keselamatan. Jadi kami selalu memberikan bahwa seperti ini, datanya ini,
dan ada beberapa kejadian seperti ini kejadiannya, sehingga mereka memahami betul bahwa di laut itu banyak risiko yang bisa saja terjadi, baik dari faktor cuaca, terus sarana yang digunakan itu menjadi catatan mereka. Itu pun harus butuh proses ya, karena yang tadi setiap daerah kan beda-beda karakternya spesifik ya, karena semakin ke timur itu semakin berbeda ya kan. Nah, itu menjadi tantangan buat kami, sehingga secara pendekatan proses betul-betul kita jabarkan sehingga masyarakat bisa memahami dan mengerti bahwa betul risiko-risiko di laut itu sangat bisa saja terjadi seperti itu. SAR beradaptasi dengan teknologi yang semakin maju seperti apa, Pak? Kalau Bapak bilang tadi ya pos-pos SAR kita itu personilnya belum memadai, mungkin fasilitasnya juga masih minim, Pak ya, kurang dan sebagainya. Bagaimana Pak bisa kerja dengan perangkat kerja minimal, sementara di saat sekarang kita harus adaptif nih Pak dengan situasi teknologi yang sudah semakin berkembang dengan maju nih. Iya betul. Jadi itu menjadi suatu tantangan ya. Kami yang pertama dari sisi jumlah personil masih sangat terbatas, dari sisi peralatan juga masih terbatas ya. Sehingga yang saya sampaikan adalah masalah koordinasi dan kerjasama dengan potensi SAR yang ada di daerah ya masing-masing. Sehingga pada saat kami kekurangan mungkin potensi SAR mempunyai sarana tersebut, sehingga pelayanan SAR tetap kita laksanakan bersama-sama seperti itu. Ya mudah-mudahan yang kondisi keuangan negara ya, sehingga sarana ataupun peralatan yang diusulkan Basarnas bisa terpenuhi walaupun secara bertahap ya, karena memang sarana dan perasaan sangat mendukung pelaksanaan operasi seperti itu. Kalau untuk armada lautnya Pak, SAR punya sendiri apa memang ini bukan nebeng sih? Ya karena kolaborasi jadinya ya bisa aja ikut Polair, bisa aja ikut dinas perhubungan laut dan sebagainya. Selama ini seperti apa Pak? Untuk sarana alut ya, untuk Basarnas Ambon sendiri untuk kapal ada 2 ya, 40 meter ada 2 unit, itu standby 1 di Ambon, 1 standby di Tual. Sementara untuk yang di pos-pos itu ada kita standbykan namanya RIP. Tabel boat itu semacam karet di atas, di bawahnya fiber. Yang ukuran ada yang 12 meter, ada 9 meter. Itu yang di berapa unit Pak? Setiap pos ada. Setiap pos di posarnya ada ya Pak? Ya, setiap posnya ada. Jadi untuk patrolinya juga masih tetap SAR jalankan sampai sekarang Pak ya? Iya, di setiap laka laut dia menggunakan sarana itu yang ada di pos. Kalau di Ambon sudah menggunakan kapal maupun yang ditual kapal seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun dalam keterbatasan, SAR Ambon sendiri masih bisa melakukan banyak hal ya Pak Mus ya. Pak Mus pernah nggak sih Pak Pak Mus menemukan saya tertarik nih Pak, artinya begini loh, kerja ini kan sebenarnya kerja lapangan nih Pak, dibutuhkan gerak cepat, gercep kata orang seperti itu, dan juga butuh teamwork yang solid nih Pak. Bagaimana sih Pak membangun teamwork yang solid itu di SAR itu sendiri Pak, sehingga ya tadi kerja eksekusi itu pada saat terjadi bencana, musibah dan sebagainya ini bisa tereksekusi dengan baik. Kita punya moto ya, quick response ya. Quick response itu cepat tanggap, memberikan atau menyelamatkan jiwa masyarakat. Ini yang kami bangun terus moto kami, sehingga diperlukan kesiapan ya, baik dari sisi personil maupun alut. Sehingga para anggota dimanapun bertugas dengan moto itu quick response, cepat menyelamatkan jiwa, sehingga terbangun karakter ya setiap skuad, dan dia bisa mengimplementasikan tupoksinya dia. Ya seperti itu. Jadi Roskor ini adalah ujung tombak pelaksanaan operasi SAR, di mana setiap Roskor harus memahami tupoksinya. Selain melaksanakan operasi SAR, dia melaksanakan tugas latihan, belajar seperti itu. Sehingga jiwa patriotnya seorang Roskor terbangun, tetap terjaga bahwa dia harus tampil terdepan, tercepat, akurat, memberikan pelayanan besar kepada masyarakat. Dan itu sudah dipahami oleh personil
SAR sendiri ya Iya. Pak Mus ya. Dan dia standby 24 jam. Jadi kapanpun terima informasi ada kejadian, mereka sudah siap berangkat. Biasanya informasi via apa nih Pak kalau masyarakat mau melaporkan ada kejadian atau sesuatu misalnya? Ini ada nomor hotline-nya kah atau memang mempergunakan sosial media kah? Iya. Atau memang seperti apa nih Pak? Untuk jenis pelaporan ya, biasa informasi secara langsung dari pihak keluarga korban yang datang ke kantor melaporkan. Ada juga via telepon, langsung telepon baik dari keluarga korban maupun dari instansi maupun masyarakat telepon ke kantor. Karena di kantor memang ada petugas yang standby 24 jam menunggu informasi yang masuk dari masyarakat. Kalau bisa 36 jam mungkin 36 jam Pak ya. Ya, 36 jam. Pak Mus, saya mau nanya nih, ini menarik nih Pak. Kadang di satu peristiwa kecelakaan laut misalnya pencarian orang hilang, katakanlah misalnya ada pesawat jatuh kah atau memang kapal tenggelam kah dan sebagainya. Ini kan sebenarnya ada tenggat waktu pencarian Pak. Untuk si korbannya seperti itu. Nah, di SAR sendiri Pak, ada nggak Pak tenggat-tenggat waktu itu sehingga misalnya informasi yang akan disampaikan kepada keluarga korban misalnya itu keluarga korban bisa memahami. Syukur-syukur dapat nih Pak korbannya. Kalau misalnya tidak dapat, paling tidak nih kan masa pencarian itu akan selesai kapan Pak? Tenggat waktunya seperti apa? Jadi itu pelaksanaan operasi SAR sesuai dengan SOP ya itu. Selama 7 hari. Setelah 1 minggu ya? Iya. Selama 7 hari dilaksanakan operasi SAR. Bila korban belum ditemukan, dalam konteks korbannya masih banyak, itu bisa dilanjutkan atau penambahan 3 hari ke depan. Jadi 7 tambah 3 sudah 10 hari. Bila pihak atau pihak perusahaan maupun pihak pemerintah masih menginginkan, itu bisa kita tambah 3 hari. Itu secara SOP-nya ya. Dari akumulasi waktu 7, 3 tambah 3 lagi seperti itu. Tapi itu bisa kita dilaksanakan sampai 10 hari atau 13 hari bila korbannya sudah ditemukan. Mungkin bisa saja 1 hari sudah bisa langsung ditutup pelaksanaan operasi. Dan itu keputusannya dari SAR Pak? Iya. Atau memang kompromi lagi dengan misalnya stakeholder lain, pemerintah daerah, dinas terkait dan sebagainya? Itu sudah SOP menjadi pelaksanaan operasi itu sebanyak 7 hari. Terus dievaluasi apakah ada penambahan berdasarkan jumlah korban yang masih minim ditemukan, itu bisa ditambah 3 hari. Plus kalau misalnya masih ada permintaan dari pemerintah untuk penambahan hari, ya kami akan tambah 3 hari. Seperti itu. Jadi ini SOP-nya sudah seperti itu. Tapi kalau dari pemerintah daerahnya sendiri menginginkan bahwa pencarian masih dicari lagi, berarti SAR masih tetap ikut Pak ya? Masih. Seperti itu ya. Pak Mus, Maluku ini kan banyak pulau nih Pak. Betul. Ya kan dalam patroli atau operasi laut sendiri. Sering nggak Pak menemukan kasus-kasus lain selain misalnya kecelakaan orang di laut, nelayan dan sebagainya misalnya. Misalnya ya pas patroli ketemu ada penyelundupan narkoba kah, atau illegal fishing kayak, atau illegal oil Pak, seperti itu. Pernah nggak menemukan yang kayak begitu Pak selain operasi SAR-nya sendiri nih misalnya? Alhamdulillah selama saya bertugas di Ambon saat melaksanakan selain operasi SAR ya kami belum pernah menemukan itu ya, tapi mendengar biasa sih. Ya, tapi menemukan secara langsung kami belum pernah. Artinya bahwa SAR sendiri bekerja sesuai dengan tupoksinya ya Pak ya. Bahwa ya patroli yang dilakukan adalah bagaimana menemukan nelayan yang memang aktivitinya di laut, cuaca nggak benar, terus juga harus memang ada larangan seperti itu. Pak Mus, hal tersusah dalam menjalankan program di SAR sendiri apa Pak? Apa sih Pak Mus yang memang harus Pak Mus rubah lagi supaya tugas-tugas SAR itu yang tadinya punya kendala, ada hambatan, ini bisa berjalan dengan baik Pak? Khusus di Maluku ya, karena yang menjadi tantangan kami adalah karena wilayah kerja ada 92% dari lautan. Ini masih sangat perlu ditingkatkan lagi masalah kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat seperti itu. Jadi dibutuhkan kolaborasi antara Basarnas, BMKG, Perhubungan Laut dan instansi yang terkait seperti itu. Sehingga untuk mengurangi angka-angka kecelakaan khususnya di laut bisa kita minimal.
mengoptimalkan seperti itu. Karena sudah ada data lengkap dari BMKG sehingga menjadi dasar masyarakat nelayan atau masyarakat pengguna aktivitas di laut itu bisa menunda kegiatan seperti itu. Jadi Pamus selalu ready dan teman-teman di SAR apapun yang terjadi seperti tadi misalnya ya mau itu anggaran minim, mau itu fasilitas yang ada juga minim, tetapi ya tupoksinya tetap jalan ya. Pamusnya seperti itu harus. Oke. Pak Mus sendiri melihat SAR selama ini kontribusinya sudah maksimal nggak Pak dalam penanganan masalah-masalah kecelakaan atau musibah yang terjadi Pak di Maluku secara keseluruhan? Untuk kontribusi yang jelas kita berikan yang terbaik lah, tercepat, bisa menyelamatkan masyarakat pada saat terjadi insiden kecelakaan, khususnya di layaran ya seperti itu. Namun menjadi tantangan kami yang tadi, terkadang kami dapat informasi 1 hari 2 hari baru informasi masuk ke kantor, sehingga pelayanan saat ini kepada masyarakat ada rentang waktu nih yang cukup jauh, sehingga ini menjadi tantangan buat kami. Tapi mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi, masyarakat sudah memahami betapa perlu dipikirkan faktor keselamatan seperti itu. Jadi mudah-mudahan angka-angka yang kami laksanakan ini mulai turun seperti itu. Dan ini butuhkan kerjasama ya, baik pemerintah, stakeholder maupun masyarakat seperti itu. Penyebabnya apa sih Pak dari angka-angka yang tadinya tinggi, terus juga turun tapi nggak signifikan Pak? Kalau sebenarnya harapannya ya turunnya harus signifikan seperti itu. Penyebabnya apa sih Pak? Apa memang karena tadi pengetahuan masyarakat itu masih rendah, terus juga sosialisasi yang Pamus dan teman-teman di SAR lakukan juga belum maksimal dan sebagainya, atau apa sih Pak penyebabnya? Kemungkinan yang tadi faktor kebiasaan masyarakat yang menganggap seperti itu, ini biasa. Jadi laut ya kehidupan mereka, mau betul. Hujan, badai, apapun semuanya ya mereka harus activity gitu seperti itu. Berpikir ya kalau kita tidak mau mungkin keluarga makan apa, itu seperti itu. Di sisa obrolan kita nih Pak, saya pengen tanya nih Pak, jangan usah 5 deh, 10 atau 20 tahun mendatang seorang Mustari itu seperti apa? Oh gitu ya. Menjadi kepala Basarnas kah? Menjadi pengusaha kah kalau udah pensiun? Ya, ini namanya cita-cita ya. Ya betul cita-cita Pak. Ya dengan masa kerja masih ada kurang lebih 10 tahun atau 12 tahun ya. Ya harapan saya kalau tertinggi di karir ya jadi Sestama. Ya sekretaris utama Badan SAR Nasional seperti itu. Jadi karirnya masih terus naik ya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Amin kita doakan Pak. Biar nanti kita juga bisa wawancara Pak Mus dalam kapasitas udah jadi big boss. Saya juga bos sebenarnya. Biar tuh Pak yang sekretarisnya ketawa, bukan sekretaris sekarang ya. Humasnya ketawa tuh Pak. Terakhir nih Pak. Apa yang mau Pak Mus sampaikan sih Pak di obrolan kita ini mumpung lagi live, terus juga teman-teman di sahabat Ambex lagi menonton tayangan ini, sehingga ya mereka benar-benar paham SAR itu apa sih sebenarnya, tupoksinya seperti apa, dan juga mungkin sekaligus himbauan nih Pak buat yang menonton obrolan kita ini. Silakan Pak Mus. Terima kasih. Kami Basarnas Ambon ya akan memberikan pelayanan jasa SAR kepada masyarakat 24 jam gratis. Kapanpun informasi kami dapatkan, kami terima, kami akan siap memberikan pelayanan SAR kepada masyarakat. Dan yang kedua, di tahun ini adalah ada mudik Lebaran, yang buat kami agar tetap memperhatikan faktor keselamatan, kesehatan, sehingga berkumpul dengan keluarga dengan hati senang, gembira. Begitu juga sebaliknya setelah melaksanakan balik kembali ke aktivitas. Kami akan melaksanakan siaga SAR khusus 7 hari sebelum Lebaran dan 7 hari sesudah Lebaran. Kami monitor semua pergerakan masyarakat baik melalui udara,
darat maupun kapal laut. Ya harapan kami mudah-mudahan semua berjalan aman dan lancar seperti itu. Terima kasih Ya, terima Pak Mustari, Kepala SAR Ambon. Seperti itu obrolan kita, semoga ini bermanfaat, dan juga terima kasih yang sudah menonton live acara kita tentunya di Instagramnya SAR Maluku. Seperti itu, nggak aman lagi, skupnya harus luas nih. Semoga sehat selalu Pak. Terima kasih. Kami selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Mus dan teman-teman, sehingga juga ini edukasi ini dapat nyampe ke sahabat Amex dan juga yang lagi menonton obrolan kita live di podcast kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Kita ketemu lagi tentunya Pak di lain waktu. Sampai jumpa.